Hingga hari kedua Lebaran dan bagaimana pengaturan arus balik agar tidak terhambat, kita bahas bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Selamat malam Pak Menhub, sehat selalu. Malam Mas Aiman. Iya, Pak Menhub, sebelum kita bicara soal prediksi puncak arus balik, mungkin ada catatan terkait dengan puncak arus mudik kemarin pada saat proses mudik? Ya, Mas Aiman, memang kita sudah memetakan bagaimana mudik itu terjadi. Dan itu didahului dengan survei yang 85 juta itu, setelah itu kita simulasi. Jadi memang kita petakan dua tempat yang kritikal itu adalah di Merak dan Jakarta Semarang. Benar bahwa disitulah tempat kita harus melakukan sesuatu effort, dan effort itu dijalankan dengan sistematis oleh Polri. Jadi Mas Aiman, apa yang kami lakukan ini juga didasarkan oleh satu rapat terbatas dengan Presiden. Ada suatu arahan-arahan berkaitan bagaimana mudik ini membahagiakan masyarakat dan berhasil. Oleh karenanya kita diberi tagline mudik aman, mudik sehat. Nah, dari situlah kami membuat turunan-turunan, di antaranya 4 rekayasa yang kita berlakukan khususnya di Jakarta Semarang. Dan apa yang kita catat bahwa Jakarta Semarang alhamdulillah berhasil dengan baik ya. Tercatat baru saja ada teman yang mengatakan saya pulang ke Solo 7 jam. Jadi sama dengan pada saat biasa. Itu H-3, H-2, bahkan H-1 lebih cepat gitu. Memang terjadi satu masalah di Cipularang karena pada saat itu terjadi suatu lonjakan yang luar biasa dari arah Metro Jaya, sehingga kita tidak bisa menyetop dari jam 24 itu ke arah pagi, tapi paginya cair. Yang kedua, catatan kami memang yang harus kami evaluasi adalah juga darat, Merak ya, terjadi lonjakan yang luar biasa. Baru pertama kali ini satu hari 37.000 pergerakan ada di Belum pernah sepanjang sejarah tuh Pak? belum pernah dalam saya. Dan itu memang tepat dengan apa yang kita duga. H-3 itulah puncak, di mana hari sebelumnya para buruh itu diliburkan atau mulai libur. Jadi memang itu menjadi puncak gitu ya. Nah, karena itu tadinya kita perkirakan itu terdistribusi di 3 hari, 3-1, tapi rupanya hanya H-3, 2 dan 1 itu relatif landai, bahkan yang H-1 landai. Nah, oleh karenanya pada saat itu kita langsung melakukan suatu aksi menambah 2 pelabuhan, yaitu pelabuhan Cendawan dan juga yang satunya. Nah, ini berhasil menjelaskan masalah. Jadi memang ada satu hal-hal yang kami tidak begitu saja merasa puas, kami identifikasi. Dan sejak kemarin hari pertama saya sudah kumpulkan teman-teman yang di seluruh Indonesia ya, jadi tempat lain siapa tahu ada masalah, tapi memang itu yang jadi masalah. Dan semalam kami sudah berkoordinasi dengan Pak Menko PMK, dengan Pak Menkes, Pak Korlantas, Menteri Pariwisata, dan juga dari TNI. Dan kita membahas segala hal, tapi setelah kami bahas terkerucut bahwa kemarin itu yang harus dievaluasi adalah 2 tempat, yaitu di Bangkahuni. Jadi kita nanti harus melakukan suatu effort di sana, dan juga kepulangan balik dari Semarang ke Jakarta. Jadi kami sudah bahas secara intensif tadi malam. Tadi siang teman-teman melakukan suatu rencana aksi, dan besok bersama Pak Menko PMK dan Pak Menteri BUMN kami akan ke Lampung. Oke, Pak Menhub, Pak Budi, benarkah kemudian data yang mengatakan bahwa karena tol sekarang sudah nyambung gitu ya istilahnya, sudah panjang, meskipun nanti mungkin akan ke Banyuwangi untuk di Jawa dan kemudian Sumatera juga akan terus dibangun, kecenderungan para pemudik
ini lebih menggunakan jalur darat, menggunakan mobil atau travel pribadi ketimbang menggunakan angkutan umum, kereta, pesawat dan lain sebagainya? Iya, Mas Aiman, kita tahu bahwa eh, dari riset kita 47% menggunakan kendaraan pribadi, Hmm, baik itu mobil maupun motor. Jadi satu yang signifikan. Tapi bisa dibayangkan bahwa kalau kita memang punya berkemampuan untuk setir ya dan suka gitu ya, hmm, dan memang sangat dibutuhkan mobil itu di kampung ya, betul. katakanlah apalagi mereka di Semarang, Jawa Tengah, mereka akan berkunjung pada saudara, teman. Jadi memang praktis. Mereka tidak membutuhkan sesuatu mobil lagi atau motor yang dilakukan. Mobil memang menjadi pilihan, walaupun angkutan bus juga tersedia dengan baik. Jadi kalau mereka naik bus, terus mereka pikir, terus di Jogja atau di Hmm, Solo atau di Semarang naik apa saya? Kalau minjem belum tentu itu bisa dipakai. Jadi memang ada kecenderungan, ada fenomena yang lain dari adanya jalan tol ini ya, menjadi satu cara baru mudik ya. oke. Dan kita tahu bahwa mudik itu penuh keceriaan dan pada saat itu mereka bisa kumpul dengan teman-temannya masa sekolah ya. Dan ini satu nostalgia yang luar biasa selain memang mengunjungi orang tua. Jadi memang eh, susah untuk terelakkan ya. Jadi kami berusaha untuk seperti yang disampaikan Pak Joko tadi meningkatkan angkutan massal dengan intensif ya. Ya. Insya Allah nanti kita akan sedang membuat konsep kereta semi cepat Jakarta Surabaya. Pada saat itu mungkin ada substitusi yang lain Ya. daripada mereka yang naik mobil. Jadi boleh saya katakan ini kebiasaan baru Pak, karena 2 tahun kemarin kan kita ada pandemi yang kemudian membatasi mudik ya. Baru kali ini yang sedikit boleh saya katakan hampir menuju normal untuk mudik. Mudah-mudahan tidak ada peningkatan lagi di COVID ya, kita tentu berharap itu. Dan baru kali ini pula rekor tercapai sepanjang sejarah mudik, lalu kemudian jumlah kendaraan juga terbanyak sepanjang sejarah mudik. Benarkah itu Pak? Ya, yang tercatat memang di dua sektor itu. Di sektor darat itu 1,7 juta sampai hari Lebaran itu orang keluar Jakarta. Itu rekor. Hmm. Eh, Walaupun dibandingkan 2019 yang sudah naik ya, Ya. rekor naik kira-kira 5-6%. Juga terjadi di Merak ya. Di Merak itu terjadi sampai H pada hari raya 1,6 juta. Belum pernah terjadi sebelumnya. Dan di H-3 37.000 itu suatu rekor juga yang apa namanya jumlah terbesar. Jadi memang banyak rekor juga walaupun di udara itu jumlah sarana yang terbatas, Ya. pada H-2 juga tercatat rekor sepanjang sejarah terbanyak. Bayangkan sarana yang terbatas tetapi rekor dalam jumlah penumpang yang bergerak dari Oke. Jakarta. Jadi memang ada satu euforia di mana saat kita 2 tahun tidak melakukan mudik ya, dan pemerintah memberikan suatu blessing, bahkan presiden jangan beri hambatan. Tidak ada putar balik, tidak ada pemeriksaan. Ya. Silahkan dengan kesadaran. Dan kami memang bersama-sama KL yang lain membangun kesadaran pada masyarakat bahwa kita memang akan mudik aman, tetapi harus sehat. Mhm. Dan sehat harus melakukan prokes ya. Ya. Dan prokes itu kita laksanakan. Kita kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, dengan TNI, Polri, melakukan vaksinasi di beberapa tempat sehingga kita berdoa ya, kita sudah effort melakukan suatu upaya-upaya, tetapi kita harapkan nanti pada saat sesudah ini insya Allah tidak terjadi Amin. lonjakan. Iya. Jadi pesawat pun lebih tinggi dari sebelum COVID Pak, 2019 maksudnya? Jadi gini, kalau pesawat memang H-2 saja Iya. 1 hari, karena kalau overall relatif lebih rendah Oke. dari Soekarno-Hatta. Tapi H-2 itu lebih dari 2019. Dan rekor ya berarti Artinya, ya? artinya apa? Minatnya banyak, manajemen lalu lintasnya bekerja dengan maksimal. Oke. Jadi bayangkan jumlah pesawatnya menurun 40%, tapi Betul.
penumpangnya naik kurang lebih 5%. Jadi ini Oke. satu hal yang perlu diapresiasi oleh pada rekan-rekan yang di aviasi yang memang memaksimalkan potensi yang ada dan kebetulan juga demand-nya tinggi sekali. Iya betul, karena memang masih terdampak pandemi sehingga armada tentu tidak sebanyak ketika sebelum pandemi dan Betul. permintaan tentunya tinggi sekali ya, luar biasa di H-2. Memang biasanya kalau pesawat itu mendekati hari Lebaran. Sekarang kita ke puncak arus balik Pak, yang dikatakan oleh Pak Jokowi, Presiden Jokowi akan terjadi pada Jumat, Sabtu, Minggu 6, 7, 8 Mei 2022. Biasanya kan Sabtu Minggu, sekarang tambah Jumat. Bagaimana prediksinya bisa seperti ini, Pak Budi? Jadi ini dari riset kami, Pak, Mas Aiman. Riset kami menunjukkan bahwa 3 hari itu adalah puncak. Oke. Tapi riset itu juga kami pelajari secara empiris bahwa mudik itu menjadi mutlak. Waktu mudik itu, liburan itu menjadi mutlak, mereka menjadi puncak di awal dan menjadi puncak di akhir. Jadi itu satu pengalaman atau empiris kita begitu. Dan dari riset itu begitu. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Jokowi sudah tepat karena memang bukan kita melakukan itu dengan feeling-feeling saja gitu, tapi ada risetnya. Setelah itu kita melakukan pengalaman empiris. Kita tes diskusi dengan teman-teman Kakor Lantas, dengan Jasa Marga, dengan ASDP dan juga dengan rekan-rekan Organda. Hari-hari itu memang hari puncak. Nah, oleh karenanya saya pikir apa yang disampaikan Pak Presiden 68 puncak dan pulang lebih awal itu menjadi suatu harapan dari kami selaku pelaku-pelaku atau yang bertanggung jawab dalam mudik kali ini. Apakah juga akan diberlakukan seperti kemarin misalnya di tol Cipularang yang menggunakan one way misalnya karena arusnya balik tinggi atau seperti Ya, apa? kita sudah membuat satu kesepakatan antara Kementerian Perhubungan, Kementerian PU yang diwakili oleh BPTJ dan Korlantas yang mewakili polisi bahwa 678 adalah sama perlakuannya pada puncak pada hari-hari mudik ya. Jadi 4 rekayasa itu akan diberlakukan. Jadi karena memang sekali lagi karena riset, oleh karenanya kita lakukan itu. Harapannya kalaupun mereka di waktu itu kita tetap dapat melakukan satu manajemen yang baik dan sudah terbukti bahwa dari Jakarta sampai Semarang itu 6 jam. Ya, jadi satu waktu yang singkat sama seperti biasa saja gitu dan ini sudah teruji. Namun demikian kita masih membuat reserve, Pak. Mungkin menjadi pertanyaan bagi masyarakat karena di titik-titik Cipali kritikal masyarakat mulai lelah ya dan mereka nanti di rest area bahkan di bahu jalan. Nah ini menjadi satu tantangan menurut kami karena 678 akan struggling ya apabila kita tidak memanage itu dengan baik. Kita sudah memberikan suatu improvement di rest area, baik itu memberikan satu pengetahuan pada pengelola, menambah toilet sampai 100, membatasi waktu 30 menit. Tetapi kalau yang namanya lelah itu orang akan berhenti ya. Nah, oleh karenanya ada beberapa hal yang akan kita sampaikan Mas Aiman. Pertama kali adalah bagaimana masyarakat itu lebih mempersiapkan diri supaya tidak lelah di situ. Dan ada satu rekayasa yang sedang kita mau finalkan dengan Kakor Lantas, yaitu memberikan kesempatan rest di tempat-tempat atau di kota-kota di pantai utara Jakarta, utara Jawa seperti Cirebon, Brebes, Tegal, Pekalongan, Batang, dan Kendal. Nah harapannya mereka bisa rest pada saat tekanan lalu lintas itu tidak terlalu tinggi, mereka bisa kembali ke jalan tol. Nah selain kita memberikan satu pertumbuhan ekonomi yang baik karena insya Allah mereka akan spending di sana. Apalagi pemerintahnya sangat welcome ya berkaitan dengan mudik ini.
Terakhir Pak, apakah puncak arus balik akan berpotensi sebanyak puncak arus mudik padatnya? Kalau saya berpikir tetap sama, ya, sama dengan arus balik. Seperti yang saya katakan bahwa empiris mengatakan bahwa waktu libur itu menjadi satu waktu yang dipergunakan oleh para pemudik Oke. di akhirnya. Ya, kalaupun ada yang mau lebaran kupat atau sektor informal ada, tapi tidak signifikan. Ya, jadi itu tetap menjadi tekanan. Dan selain itu kita juga ingin konservatif. Kita akan ingin bahagia, kita akan aman, akan sehat. Kita tetap menghimbau masyarakat tetap melihat itu sebagai puncak mudik dan tolong hindari dengan melakukan pulang lebih awal. Lebaran ketupat kan kurang lebih 7 hari Pak, berarti jatuh pada saat hari Minggu itu. Jadi kalau seandainya hari Minggu mereka langsung pulang, bisa jadi itu kemudian menjadi puncak yang paling tinggi kepadatannya. Ya, Minggu malam Senin itu kritikal, ya. Oke. Please atau silakan lakukan lebih awal atau lebih belakang hari Senin atau Selasa kalau dimungkinkan dapat cuti, karena cuti tidak dilarang. Oke, baik. Jadi kalau nggak lebih cepat selain hari Jumat, misalnya hari Kamis ya, atau mungkin besok, Ya. setelah hari Hari Minggu. Senin ya. Iya. Halo, hari Senin ya. Jangan hari Minggu atau hari Sabtu. Oke, jadi Sabtu apalagi Minggu itulah titik kritis untuk puncak arus balik nanti yang tadi disampaikan prediksinya bisa sama seperti puncak arus mudik beberapa hari lalu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Pak Budi Karya Sumadi telah memberikan informasi terkait dengan prediksi puncak arus balik dan juga tadi catatan terkait dengan mudik 2022. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih, Man. Ya.